Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Ananda semua berada dalam kondisi sehat dan bersemangat dalam menyimak pelajaran pada mata kuliah pestisida organik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isolasi Pseudomonas fluorescens. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pseudomonas fluorescens merupakan agens hayati dari kelompok bakteri yang hidup di dalam tanah. Maka, bakteri tersebut dapat diisolasi dari tanah yang diperkirakan mengandung bakteri Pseudomonas fluorescens. Tanah tersebut telah kita dapatkan pada kegiatan KL luar kampus yang telah kita laksanakan pada minggu sebelumnya. Dari tanah tersebut diharapkan kita dapat mengisolasi Pseudomonas fluorescens. Adapun tujuan kegiatan kita kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami cara-cara pemindahan mikroba terutama Pseudomonas fluorescens secara aseptis. Yang kedua, memahami teknik-teknik isolasi dan penanaman mikroba atau agens hayati. Isolasi merupakan proses memisahkan mikroba dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Sebelum dilakukan isolasi, perlu dilakukan preparasi sampel. Ada beberapa teknik preparasi sampel yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pencucian. Pencucian ditujukan untuk melarutkan sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat yang luas, tapi relatif berukuran kecil, misalnya daun, bunga, dan lain-lain. Pencucian merupakan prosedur kerja dengan mencelupkan sampel ke dalam aquades dengan perbandingan berat dan volume 1:9. Yang kedua, teknik pengulasan atau swab. Teknik ini bertujuan untuk memindahkan mikroba yang berada di permukaan sampel yang memiliki permukaan luas dan pada umumnya sulit dipindahkan dengan menggunakan cotton swab atau cotton bud. Contohnya adalah batang kayu, kulit, dan lain-lain. Teknik preparasi sampel yang ketiga dikenal dengan istilah maserasi atau penghancuran. Sampel yang berbentuk padat dapat ditumbuk dengan mortar sehingga mikroba yang ada di permukaan atau di dalam terlepas, kemudian dilarutkan ke dalam air. Contoh sampelnya antara lain biji, buah, dan lain-lain. Untuk sampel tanah tidak perlu dimaserasi. Preparasi sampel bertujuan untuk memudahkan proses isolasi mikroba. Tujuan preparasi sampel pada prinsipnya adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Setelah preparasi sampel, kegiatan selanjutnya dilakukan serial dilution. Tujuan dari serial dilution atau pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyiapkan serial dilution harus dilakukan secara aseptis. Dengan demikian, pastikan tangan Ananda semua telah disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%.
Ruang isolasi yang digunakan, baik laminar airflow atau N-case, harus sudah disterilkan sebelum menyiapkan serial dilution. Demikian juga dengan alat dan bahan yang digunakan sudah dalam kondisi steril. Serial dilution untuk sampel tanah yang telah kita ambil dari lapangan, pertama kali dilakukan dengan cara membersihkan tanah dari kotoran yang terbawa bersama tanah seperti akar-akar tanaman atau sampah-sampah yang ikut terbawa bersama tanah. Tanah yang telah dibersihkan kemudian ditimbang sebanyak 1 gram dengan menggunakan timbangan analitik. Selanjutnya, tanah dimasukkan ke dalam test tube atau tabung reaksi dan ditambahkan 9 ml aquadesteril. Perlu diingat bahwa langkah ini dilaksanakan secara aseptis di dalam ruang isolasi. Tanah yang telah dicampurkan dengan aquadesteril kemudian dikocok atau digunakan vortex untuk mengocok agar suspensi tersebut menjadi homogen. Setelah di vortex, kemudian tanah diendapkan atau dibiarkan selama 15 menit. Langkah pertama ini menghasilkan larutan dengan kepekatan 10⁻⁻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 ⁻
dengan kepekatan 10 pangkat min 1 ini kita ambil sebanyak 1 ml dan dipindahkan ke test tube berikutnya. Selanjutnya ditambahkan dengan 9 ml aqua steril dan juga di vortex atau dikocok sampai homogen selama 5-10 detik. Langkah berikutnya sama dengan langkah pertama, yaitu dibiarkan atau diendapkan selama 15 menit. Dan pada langkah ini kita memperoleh kepekatan 10 pangkat min 2. Langkah ini diulang terus sampai diperoleh kepekatan 10 pangkat min 7. Selanjutnya kita masuk pada langkah isolasi dan menanam mikroba. Dalam hal ini Pseudomonas fluorescens. Ada beberapa metode yang bisa dipakai, akan tetapi kali ini kita akan menggunakan cara sebar atau spread method. Cara sebar ini kita menggunakan potato dextrose agar. Selanjutnya kita masuk pada cara mengisolasi dan menanam mikrobia, dalam hal ini Pseudomonas fluorescens. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, akan tetapi kita menerapkan cara sebar atau spread method untuk mengisolasi dan menanam Pseudomonas fluorescens. Langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan medium umum untuk perbanyakan bakteri, yaitu nutrien agar di dalam Petri dish. Setelah medium nutrien agar dingin, maka kita dapat mengambil 1 ml 0,1 ml suspensi berisi bakteri secara aseptik ke permukaan media yang telah memadat dalam cawan Petri dengan menggunakan pipet takar. Nah, perlu diingat bahwa setiap kegiatan harus dilakukan secara aseptik. Dalam arti kata, media yang telah berada di dalam PDA harus kita lewatkan di atas lampu benzen atau lampu spiritus. Demikian juga dengan peralatan seperti
Test tube itu juga kita lewatkan di atas lampu benzen. Nah, setelah dituang, kemudian kita goyang cawan petrinya dan kita rekatkan dengan menggunakan plastik film. Setelah itu, Petri dish yang telah ditanamkan bakteri bisa kita bawa keluar dari encase atau laminar airflow untuk kita simpan di dalam inkubator. 24 jam setelah inokulasi, dapat kita amati pertumbuhan bakteri pada medium yang telah kita inokulasi. Selanjutnya, bisa dilakukan pemurnian pada praktek minggu berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai isolasi Pseudomonas fluorescens kali ini. Semoga dapat difahami dan sampai bertemu lagi pada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.